Halo semua, selamat datang di kelas online Komputerisasi Akuntansi 1. Kali ini kita akan membahas PR kalian yaitu kertas kerja, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan juga laporan posisi keuangan. Oke, jadi kita mulai dari saldo awal ya. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya, kalian cukup melingkan ya saldo awal ini dengan kertas kerja yang neraca saldo ini ya. Kalau kas ya dengan kas, lalu kreditnya juga dengan kreditnya, lalu kita tinggal copy ke bawah, selesai. Hasilnya 326.400 sama dengan yang di depan ini ya. Oke. Lalu untuk mutasi memakai rumus sum if ya. Jadi di sini rumus sum if adalah ya, di sini pertama kita pilih dulu range-nya. Nah, kalau kita lihat di sini range-nya adalah ada di sheet jurnal umum C10 sampai C19. Mari kita lihat ada di jurnal umum ini C10 nih sampai C19. Nah, jadi kita ceritanya memilih range ini ya. Lalu memilih mana saja yang punya kode 101 ya, ini A9. Mana saja ya dari range ini yang punya kode 101, di sini kita bisa lihat ada 1 dan 2 ya di sini. Lalu setelah itu kita lihat berikutnya adalah sum range. Kita menjumlahkan range yang kita inginkan ya. Jadi setelah kita pilih range-nya di sini, kita cari yang 101 mana saja, lalu kita pilih penjumlahannya ya. Penjumlahannya range yang kita pilih ada di E10 sampai E19. Jadi otomatis nanti dia akan menjumlahkan ini 101, ini 101. Ya, berarti dia akan menjumlahkan 60 juta dan 22 juta ya. Jadinya 82 juta ini ya. Nah, setelah itu kalian copy ke bawah, jangan lupa kalian kunci ya. Range-nya dikunci supaya ketika kita copy ke bawah seperti ini ya, itu dia tidak bergerak, masih C10, C19 ya, seperti itu ya. Range-nya tidak bergerak. Yang kreditnya juga sama ya, yang kreditnya di sini kalian bisa lihat ya. Jurnal umum ya, F10 sampai F19 ya, ini kredit. F10 sampai F19, lalu penjumlahannya H10 sampai H19 ya, seperti itu. Oke. Oke, setelah itu kita ke neraca saldo sebelum penyesuaian, di mana ini hanyalah memakai if. Jadi di sini kita bisa lihat kita menggunakan rumus if, di mana rumus if-nya seperti ini. Jika nih ya, C9 nih ditambah E9 ya, jadi debit tambah debit ya, lebih besar daripada D9 tambah F9 ini, D9 sama F9 ya. Jadi bisa dibilang jika ya, debit tambah debit ini, tambah ini debit, lebih besar ya nih daripada kredit tambah kredit. Nah, maka ya ini C9 tambah E9 dikurangi D9 tambah F9. Jadi ceritanya, jika debit tambah debit ini ya, jika debit tambah ini, tambah debit yang di sini lebih besar daripada kredit tambah kredit, maka ini debit tambah debit, nah, dikurangi kredit, kurangi kredit. Ya, seperti itu. Jadi menandakan bahwa jika debitnya lebih besar, maka angka debitnya akan muncul dan mengurangi sisi kreditnya. Ya, seperti itu. Jika selain itu, maka dibilang nol ya. Oleh karena itu, yang K, yang kredit di sini, yang kolom H, dia angkanya nol. Kenapa? Karena ini logikanya adalah jika ini kredit D9 tambah F9 ya. Jadi kredit tambah kredit lebih besar daripada debit tambah debit. Nah, tapi karena tidak lebih besar, maka dia akan menuju ke nol ya. Tapi jika lebih besar seperti ini 300.000 ya. Ini 300 ribunya tambah kredit. Nah, debitnya di sini 0. Nah, maka dia akan muncul rumusnya di sini. Maka D14 tambah F14 ya. Jadi kredit tambah kredit kurangi C14 kurangi E14 seperti itu ya. Nah, oke. Oke, lalu kita lanjut ke penyesuaian. Jadi penyesuaian itu sama dengan mutasi ya. Kalau mutasi kita ambilnya dari jurnal umum ya ini. Kalau penyesuaian kita ambilnya dari jurnal penyesuaian ya ini. Jadi kita ambil dari sini. Nah, yang nomor akun ini kita cari kodenya lalu kita tambah. Nomor akun ini kita cari kodenya lalu kita jumlah. Seperti itu ya. Sama.
Lalu neraca saldo penyesuaian juga sama dengan neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Jika debit lebih besar daripada kredit tambah kredit, maka yaitu debit tambah debit kurangi kredit tambah kredit. Seperti itu. Sama. Lalu yang di kolom sebelah kanan ini laba rugi neraca. Ini kalian tinggal memasukkan apa yang ada di kolom K dan L. Mana yang laba rugi, mana yang neraca. Ya, jadi kalau neraca kita tahu neraca sampai dengan ini ya, modal sama penarikan atau prefer. Sedangkan laba rugi dimulai dari pendapatan jasa sampai dengan terakhir. Jadi kita tinggal pindahkan saja ya. Jadi kita tinggal pindahkan. Ini ya, karena ini di debit, ya ini di debit. Karena ini kredit gitu. Lalu tinggal di copy ke bawah. Nah, ini tinggal di copy ke bawah. Nah, beres. Sedangkan yang ini, yang laba rugi, kalian juga tinggal di copy aja ya, di linkkan saja. Setelah itu kalian copy ke bawah, ini di linkkan, lalu kalian copy ke bawah. Oke, jadi selesai. Setelah itu kalian jumlah ke atas, jumlah. Nah, ternyata ini nggak balance, berarti ada salah satu sisinya laba atau rugi. Dalam hal ini, kalau kalian masih ingat persamaan dasar akuntansinya, untuk laba rugi, ya, di sini laba terbentuk dari pendapatan, nih pendapatan kurangi beban-beban. Nah, ini karena kita lihat di sini pendapatannya 48 juta, beban-bebannya totalnya 18 juta, maka kita bisa bilang timbullah laba. Nah, sehingga terakhirnya balance seperti ini. Ya, ini juga sama. Ya, sisi debitnya, sisi kredit, ya ternyata nggak balance. Karena apa? Kenapa nggak balance? Karena labanya belum dimasukkan. Ya, labanya dimasukkan. Setelah itu muncullah angka 559.700 balance seperti itu. Oke, lalu laporan laba rugi mudah, kalian tinggal di-linkkan saja di kertas kerja ini. Misalnya ini pendapatan jasa saya linkkan ke N23. N23 ini di sini, kita linkkan ke sini. Lalu ini beban utilitas M24 ya, M24 di sini ya. Ya, dan seterusnya. Oke, setelah itu dijumlah lalu dikurang, hasilnya sama 29.700 dengan yang ada di sebelah sini. Oke, laporan laba rugi, ekuitas juga sama. Hati-hati di bagian prefer ya. Ini prefer ini sifatnya mengurangi modal sehingga harus diberikan negatif ya. Atau kalian rumusnya tinggal ini tambah ini kurangi ini, bisa. Hasilnya sekian. Lalu laporan posisi keuangan sama, tinggal kalian linkkan saja ya, dengan di kertas kerja di-linkkan saja, lalu dijumlah ketemu hasilnya sekian 534.800. Oke, sekian dari penjelasan perusahaan jasa. Semoga kalian bisa mempelajari. Jika ada pertanyaan bisa memberikan line kepada saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.